Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Dengan NIM 2122285, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi manajemen. Saya dari Universitas Primagraha. Baik, tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Audit SDM dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MN. Oke, tema besar yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu dengan judul perkembangan fungsi dan lingkup dari audit SDM. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan fungsi dan lingkup dari audit SDM. Pengertian atau definisi dari audit sumber daya manusia. Jadi audit SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis atau berkala atau berkelanjutan secara objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan dalam sebuah organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fungsi audit sumber daya manusia atau SDM. Jadi, perkembangan fungsi audit SDM atau sumber daya manusia adalah suatu proses penting dalam sebuah manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan, dari prosedur, dari praktik dalam sebuah manajemen sumber daya manusia itu sendiri dalam sebuah organisasi. Jadi, fungsi audit SDM ini adalah untuk berbagai tujuan, termasuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi, memastikan kepatuhan terhadap sebuah peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dari audit itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi audit sumber daya manusia. Di sini terdapat 3 fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada manajemen audit atau penilaian, yang kedua ada operasional audit, dan yang terakhir orientasi pengujian atau sebuah penilaian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan manajemen audit atau penilaian. Jadi dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap sebuah keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam perusahaan atau kualitas pada sumber daya manusia dalam perusahaan itu sendiri, bisa melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, terus pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, dan juga pencapaian sosial secara objektif. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, di sini ada operasional audit. Jadi operasional audit itu merupakan sebuah kegiatan penilaian yang sistematis dan dilaksanakan secara objektif dan independen, yang berorientasi atas masa depan untuk kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan, yang utamanya dalam bidang sumber daya itu sendiri. Jadi dinilai gitu sama auditnya. Terus fungsi yang ketiga di sini yaitu mempunyai orientasi pengujian atau sebuah penilaian. Jadi sebuah penilaian secara independen dan objektif atau tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan dalam sebuah aset pada perusahaan dengan melakukan evaluasi. Jadi, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup audit SDM. Di sini saya mengambil 3 lingkup, yaitu yang pertama ada audit kepatuhan, yang kedua ada audit iklim, yang ketiga ada audit
strategi. Baik, di sini saya akan menjelaskan audit kepatuhan. Jadi audit kepatuhan itu merupakan audit yang mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap sebuah hukum, kebijakan maupun prosedur yang terkait dengan fungsi daripada sumber daya manusia. Yang kedua, di sini saya mengambil audit iklim sumber daya manusia. Jadi audit iklim itu merupakan audit yang sangat mempengaruhi kondisi karyawan, mulai dari motivasi, semangat hingga kepuasan kerja ataupun kinerja pada karyawan itu sendiri. Yang ketiga, di sini ada audit strategi perusahaan. Nah, audit strategi perusahaan itu merupakan audit strategi yang sangat penting, yang berperan penting. Hal ini dikarenakan strategi perusahaan menentukan sebuah unggulan dalam bersaing di pasar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.